Perkenalkan, nama saya Elsa Homalungo dengan NIM 151421064 dari kelas 2B. Video ini saya buat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dosen pengampu Ibu Dr. Asdi Ilham, SPD, MSI. Pada video kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, sebagai mahasiswa PGSD calon guru sekolah dasar, Anda dibekali dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut Anda, apa manfaatnya mata kuliah ini? Menurut pendapat saya, manfaat mata kuliah Psikologi Pendidikan yang pertama yaitu untuk memahami perbedaan individu atau peserta didik. Seorang guru harus berhadapan dengan sekelompok siswa di dalam kelas dengan hati-hati, karena karakteristik masing-masing siswa berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami perbedaan karakteristik siswa tersebut pada berbagai tingkat pertumbuhan dan perkembangan guna menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Mata kuliah Psikologi Pendidikan dapat membantu guru dan calon guru dalam memahami perbedaan karakteristik siswa tersebut. Yang kedua yaitu penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Seorang guru harus mengetahui prinsip yang tepat dalam proses belajar mengajar. Pendekatan yang berbeda dalam mengajar untuk hasil proses belajar mengajar yang lebih baik. Psikologi pendidikan berperan membantu guru agar dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan efektif. Yang ketiga yaitu pemberian strategi dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran didasarkan pada karakteristik perkembangan siswa. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam menentukan strategi atau metode yang tepat dan sesuai, serta mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar, dan tingkat perkembangan yang sedang dialami oleh peserta didik. Yang keempat yaitu memberikan bimbingan kepada peserta didik. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan pendidikan dan kejuruan yang diperlukan untuk siswa pada tingkat usia yang berbeda-beda. Manfaat psikologi pendidikan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru harus melakukan 2 kegiatan penting di dalam kelas, seperti mengajar dan mengevaluasi. Kegiatan evaluasi membantu dalam mengukur hasil belajar siswa. Memahami psikologi pendidikan dapat membantu guru dan calon guru dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknik evaluasi, pemenuhan prinsip-prinsip evaluasi, maupun menentukan hasil-hasil evaluasi. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Anda, bagaimana implikasi dari teori-teori belajar di dalam proses pembelajaran di sekolah? Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan diukur. Pada penerapannya atau proses pembelajarannya, teori belajar behaviorisme sangat tergantung dari beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Yang kedua ada teori kognitif. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Proses belajar mengajar dengan teori kognitif tidak hanya beroperasi dengan terpatah-patah atau terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir dan menyeluruh. Hal tersebut ditekankan pada teori belajar kognitif adalah proses belajar
proses dari belajar bukan hasil belajar. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pendidikan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Teori ini menekankan seseorang yang belajar untuk tujuan menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Demi pengalaman yang telah dilewati manusia, maka akan memiliki hidup yang lebih dinamis dan pengetahuan yang akan bertambah. Dalam konteks pembelajaran antar individu dan dengan siswanya, teori belajar konstruktivisme membebaskan pembelajar untuk membimbing sendiri pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pengalaman. Yang keempat, teori humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan karena teori humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa guru atau pendidik sangat berperan penting sebagai fasilitator. Pertanyaan yang ketiga yaitu, saat Anda menjadi guru, Anda akan menghadapi siswa dengan berbagai karakteristiknya atau perbedaannya. Bagaimana upaya Anda menghadapi perbedaan individu tersebut dari segi intelijensi maupun kepribadian? Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi perbedaan individu, yang pertama yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat. Nah, metode pembelajaran yang tepat yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan. Dengan mengetahui karakteristik seperti apa saja yang ada di dalam kelas, Anda bisa memadukan dengan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak. Upaya yang kedua yaitu memperlakukan peserta didik secara adil. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru memahami perbedaan karakteristik ini adalah untuk memperlakukan semua siswa dengan sama rata, terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan. Upaya yang ketiga yaitu memberikan motivasi yang tepat. Anda mungkin akan menemukan siswa yang tidak punya kemampuan berbahasa sehebat teman-teman yang lainnya. Disinilah Anda sebagai guru berperan memberikan motivasi yang tepat. Alih-alih menganggap kemampuan yang minim sebagai kekurangan, coba temukan kelebihannya yang lain. Setelah itu dorong dia untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasa kurang berharga dibanding teman-teman yang lain. Upaya yang keempat yaitu berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Salah satu sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Pertanyaan yang keempat yaitu, dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengamat amat penting. Jelaskan peran tersebut, berikan analisisnya. Peran guru dalam perspektif psikologi pendidikan
sebagai demonstrator. Melalui perannya sebagai demonstrator, guru hendaknya menguasai bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan dan mengembangkannya, karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Yang kedua yaitu guru sebagai pengelola kelas. Dalam perannya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu melakukan penanganan pada kelas, karena kelas merupakan lingkungan yang perlu diorganisasi. Yang ketiga yaitu guru sebagai mediator atau fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Begitu juga guru sebagai fasilitator. Guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang kiranya berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar. Yang keempat yaitu guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator yang baik, guru hendaknya melakukan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan yang dirumuskan itu tercapai